Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senang ya hari ini saya bisa hadir lagi loh untuk Anda selama 1 jam ke depan untuk memberikan informasi seputar kesehatan yang mungkin sudah Anda tunggu-tunggu 1 minggu ini. Tapi tenang, saya nggak sendirian. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu dong siapa saya. Walau mungkin semua orang sudah tahu siapa sih saya. Iya, Sasa Harun. Saya nggak sendirian, ada Pak Nyoto. Apa kabar Pak? Halo, apa kabar Sasa? Semua pendengar setia sehat tanpa obat. Yes, alhamdulillah saya baik-baik saja. Ya, tapi ngeri-ngeri sedap ya sekarang kalau keluar. Agak sedikit stres juga sih Pak saya melihatnya karena banyak banget informasi yang mengerikan, hoax mengenai virus corona pun juga banyak. Kemudian juga dari kita lihat data-data yang diberikan sama pemerintah yang terinfeksi berapa, yang meninggal berapa, dan alhamdulillahnya ada yang sembuh dari virus corona. Betul. Gitu, itu yang kita ambil ya positifnya, ada yang sembuh dan virus corona bisa disembuhkan. Oke, untuk Anda yang mau bergabung nih barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ini, boleh loh ya WhatsApp kita di sini di 081511103103, 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian riwayat kesehatan Anda bagaimana. Kalau bisa sih lebih jelas lagi kalau mau bertanya, biar Pak Nyoto lebih gampang untuk menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan Anda. Setiap obat ini dapat memiliki efek samping, tak terkecuali dengan obat hipertensi atau darah tinggi. Meski demikian, tidak berarti juga setiap obat yang Anda minum itu menimbulkan efek samping yang sama setiap orang, gitu kan, beda-beda ya antara saya mungkin dengan Anda. Tapi memang memiliki efek samping yang sangat luar biasa dan resiko yang luar biasa untuk kesehatan kita. Nah, hari ini pembahasan kita adalah efek samping dan juga resiko dari obat hipertensi. Oh ya, kemarin kita udah bahas tentang diabetes ya kan, obat untuk diabetes, obat untuk kolesterol dan kali ini untuk hipertensi. Sebenarnya sih bahan sumbernya yang saya baca juga dari buku yang sama ya, dari buku Program Anti-X karya dari Lani Lingga PhD dan penerbitnya Alex Media Koputindo ya. Nah, kemudian saya baca tentang berapa halaman yang cerita tentang efek samping obat menurun tekanan darah atau hipertensi ya. Cuma kita refresh lagi deh, orang kenapa sih kita takut sama hipertensi? Kalau tekanan darah kita tinggi kan bisa menyebabkan gagal ginjal gitu kan. Kemudian arteriosklerosis, kehilangan penglihatan, karena kalau stroke mata akibat hipertensi kan itu kehilangan penglihatan. Stroke akibat hipertensi ya lumpuh ya kan. Terbentuknya aneurisma, dinding pembuluh darah kita gampang pecah ya kan. Sering sakit kepala, insomnia, macam-macam lah akibat dari hipertensi itu. Tapi yang paling parah kalau rusak organ kita, rusak akibat hipertensi. Makanya orang kan carinya apa solusinya? Cari solusi yang paling umum deh, obat-obatan kan gitu. Yang gampang gitu kan. Tinggal minum terus agak sedikit enak nih gitu. Diminum terus-terusan. Yang instan, yang simple, tapi gaya hidupnya gak dirubah, pola makan gak dirubah. Nah, akibatnya apa kalau konsumsi obat hipertensi jangka panjang itu yang kita mau sharing-sharing sebenarnya ya. Jadi kalau kita cerita tentang obat hipertensi itu ada yang golongan beta blocker ya, kita nggak sebut merek deh ya. Pokoknya golongan beta blocker. Memang sih fungsinya keren untuk kita, kalau orang hipertensi kan kalau stres tambah tinggi tekanan darahnya ya. Jadi konsumsi beta blocker itu untuk mengurangi stres ya dan menurunkan tekanan darah. Tapi efek buruknya kalau konsumsi golongan penurun hipertensi beta blocker itu jangka panjangnya menjadi disfungsi seksual. Aduh. Alias impotensi gitu ya. Gak tega ngomongnya. Tapi obat hipertensi selain beta blocker itu juga ada yang dari golongan anti hipertensi yang golongan angioconverting enzyme inhibitor, ACE inhibitor ya. Kita nggak sebut merek juga. Tapi efek samping konsumsi jangka panjang juga sama, menjadi disfungsi seksual juga. Jadi saya punya teman ini. Dia itu waktu masih sama-sama SMA ya, ganteng ya. Jadi penggemarnya banyak. Waktu kita reuni ya ceritanya itu tadi. Yang ditanya gimana kegiatan itu. Saya
asik-asik aja. Tapi kok kenapa ya saya makin down gitu kan. Saya langsung tanya, benderanya udah nggak bisa dikerek lagi kayaknya ya. Terus tanya, Anda punya masalah dengan diabetes nggak? Nggak ada, karena kalau konsumsi obat diabetes kan akibatnya disfungsi seksual juga. Betul. Saya tanya juga, punya masalah dengan kolesterol? Karena obat kolesterol juga membuat disfungsi seksual. Nggak ada. Nih pasti yang terakhir nggak salah tebak nih. Konsumsi obat hipertensi jangka panjang ya? Iya, udah berapa lama? 5 tahun. Oh ya iyalah, pantas aja ya kan. Jadi BMW gitu kan. Lalu solusinya gimana dong? Solusinya ya ganti dong pola makan, gaya hidup, dan cari solusi di luar medis yang kalau bisa menurunkan dosis dari obat hipertensinya, kan seperti itu. Sebab kalau hipertensi cuma mengandalkan obat, ya tetap juga efek sampingnya banyak. Tadi saya baru cerita tentang masalah disfungsi seksual. Padahal kalau dia konsumsi obat hipertensi juga, baik beta blocker sama angioconverting enzyme inhibitor, itu memicu peningkatan nafsu makan. Jadi bertambah berat badan dong, Pak. Iya dong, otomatis obesity ya. Udah obesity lama-lama jadi diabetik, jadi rusak sistem metabolismenya. Jadi itu kemana-mana. yang kita khawatirkan kalau konsumsi jangka panjang tanpa mengubah gaya hidup dan pola makan. Seperti itu. Dan yang paling bahaya itu kalau orang yang hipertensi tidak minum obat, tidak berubah gaya hidup dan pola makan, dalam jangka panjang itu biasanya kena gagal ginjal. Aduh, jadi larinya kemana-mana. Iya. Yang diobatinya satu, hipertensi, menurunkan tekanan darah tinggi. Tapi karena berkepanjangan dapatnya banyak ya. Jadi beli satu dapat 5. Betul ya, apalagi kalau dia nggak ngapa-ngapain deh obatnya, dia nggak tahu kalau tekanan darahnya tinggi. Karena ini termasuk penyakit silent killer hipertensi itu. Iya sih. Udah silent killer karena dia nggak merasa apa-apa, ya tiba-tiba cuci darah, ternyata dari penyakit primernya hipertensi itu. Iya, aduh, jadi kemana-mana kan ya. Tapi sebenarnya ada dong untuk menurunkan tekanan darah, Pak. Obatnya mungkin bukan obat, tapi makanan gitu ya. Makanan yang oke, tapi tenang. Nanti akan kita bahas itu ya. Siap. Nah, untuk Anda yang mau gabung sama kita di sini boleh banget loh ya, mau tanya-tanya seputar kesehatan silakan. Atau mungkin saat ini Anda sedang mengalami hal yang sama, yaitu hipertensi, pengen lepas nih dari obat hipertensi. Kira-kira ada nggak sih Pak Nyoto gitu ya, cara yang lain? Oke, nanti dikasih tahu sama Pak Nyoto. Jadi WhatsApp dulu aja di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, riwayat kesehatan Anda bagaimana, dan usianya berapa. Sekali lagi di 081511103103. Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar kita tidak terjangkit virus corona. Nah, salah satu cara terpenting mencegah virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar dari virus corona jika kita benar-benar sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali dalam 1 hari. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda ini, apotik dan kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ini. Dan tema kita hari ini adalah efek samping dari obat hipertensi jangka panjang. Tadi sudah dijelaskan, ini baru awal-awal loh ya, baru sedikit ya. Efeknya bisa kena diabetes karena obatnya itu mengandung bikin nafsu makan. Bikin nafsu makan. Namanya bikin nafsu makan semu. Nah itu dia, bawaannya lapar, yang ada bikin kegemukan, kemudian diabetes, terus juga bisa bikin laki-laki tidak percaya diri ya. Iya. Karena susah menyenangkan istri ketika malam hari di tempat tidur. Betul. Oke, terus apa lagi nih Pak? Jadi efek sampingnya? Obat hipertensi itu kan ada yang juga salah satunya selain dia angioconverting enzyme inhibitor, ada yang selain itu ada beta blocker. Kemudian yang umum itu obat efek samping dari obat hipertensi yang bersifat diuretik. Jadi orang yang konsumsi obat hipertensi itu umumnya gampang ngebelakang. Jadi sering berkemih karena kan dia mengandung zat yang membuat cairan keluar dari tubuh ya. Jadi kalau kita konsumsi obat hipertensi yang efeknya itu diuretik, itu mudah lelah.
kram kaki, nyeri dada, sampai masalah pada jantung. Itu kalau kita efek samping obat hipertensi diuretik. Nah, kalau yang efek samping obat hipertensi angioconverting enzyme inhibitor, ACE inhibitor gitu ya, kita konsumsi, nggak usah jangka panjang deh. Begitu konsumsi juga biasanya kehilangan indera perasa, kehilangan nafsu makan, pusing, ngantuk, sakit kepala. Itu dia yang paling repot, insomnia ya. Tapi awalnya dia kehilangan nafsu makan, jangka panjangnya malah bawaannya lapar terus gitu ya. Kemudian efek samping obat hipertensi akibat dari yang golongan kalsium channel blocker gitu ya. Biasanya kalau dia konsumsi ada yang alergi, jadi kulitnya merah, ruam, melepuh, bengkak di tangan atau di kaki, sulit bernapas, detak jantungnya lambat gitu ya. Kemudian pusing, gampang pingsan. Bahkan kebalikannya, detak jantungnya cepat atau berdebar. Itu kalau konsumsi obat hipertensi beta blocker. Cuma kadang-kadang kan orang merasa tidak ada pilihan selain obat. Jadi ada efek samping, ya the show must go on lah, biarin aja. Ya habis gimana kan dong gitu ya. kan. Dan habis itu gaya hidup gak berubah pula. Jadi bagaimana caranya kalau bisa nanti kita sharing. Kita bisa sehat bukan sekedar ketergantungan obat-obatan, juga mencegah efek samping dari hipertensi dari obat-obatan, juga komplikasi dari hipertensi itu sendiri gitu loh ya. Karena dari penelitian ya, ini penelitian dari jurnal Lancet di Amerika tentunya ya. Obat kalsium yang golongannya channel blocker itu menurut penelitian jurnal Lancet meningkatkan resiko kanker. Jadi bagi mereka yang udah kena penyakit hipertensi, minum obatnya dosis tinggi dan jangka panjang, ya kalau tiba-tiba kena kanker, karena memang udah ada penelitiannya. Oke, jadi obatnya diminum untuk menurunkan tekanan darah. Iya, tekanan darahnya turun, tapi timbul lagi masalah yang baru, kanker. Kemudian juga jantung. Banyak jadinya ya Pak ya. Ini dari jurnal tersebut mengatakan ya, dari 100 orang yang konsumsi obat hipertensi golongan channel blocker selama 5 tahun, memicu timbulnya 8 kanker jenis baru. Jadi kalau konsumsi 10 tahun, memicu 16 kanker jenis baru. Kalau 15 tahun dikali 6 lagi, ya kan? Waduh, banyak banget dong deh, ya. Jadi saya Ngeri. cuma sharing. Kalau Anda punya masalah dengan tekanan darah tinggi, apapun dari masalah akibat dari genetis kah atau gaya hidup yang salah, mulai sekarang bagaimana kita merubah gaya hidup dan pola makan, dan cari solusi yang lain selain obat-obatan, sehingga kita bisa mengurangi efek samping obat hipertensi jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, kan salah satu efek sampingnya bagi laki-laki adalah impoten. Nah, kalau untuk perempuan ada nggak sih Pak? Ya frigid lah, sama aja ya. Sama-sama tidak menyenangkan. Jadi jangan kira efek sampingnya hanya untuk laki-laki ya, perempuan pun juga sama demikian. Jadi ngeri banget ya. Kalau bisa dikurangin deh, diganti dengan gaya hidup yang sehat, dengan pola makan yang sehat gitu. Kalau pola makan yang sehat itu yang kayak apa sih Pak, yang bisa menurunkan bukan kadar gula tapi tekanan darah tinggi? Kalau orang hipertensi itu pantangan yang paling utama itu sebenarnya adalah garam. Karena garam itu atau natrium atau sodium lah, whatever kita sebut ya, dia mencegah cairan itu keluar dari sel. Jadi misalkan saya konsumsi makanan yang asin, saya minum 1 liter aqua, saya nggak ingin ke belakang atau buang air kecil, karena cairan saya ditahan oleh mineral sodium atau natrium atau garam tadi. Bayangkan kalau cairan tubuh kita tidak bisa keluar, otomatis yang punya udah tekanan darahnya tinggi, banyak cairan dalam tubuh, otomatis tekanan darahnya makin tinggi. Akibatnya bisa pecah pembuluh darah yang disebut penyakit, ya pecah pembuluh darahnya di otak lah, stroke. Jadi kita jangan konsumsi makanan enak, semua pakai garam. Iya, jadi yang kalau sudah punya riwayat hipertensi atau memang sudah hipertensi, nggak ada yang enak ya, yang tawar-tawar gitu ya Pak ya, nggak usah pakai garam anyep, jadi yang rebus-rebusan aja. Itu rasanya gimana, tapi ya nggak apa-apa lah demi kesehatan. Daripada harus mengkonsumsi obat-obatan yang ada efek sampingnya malah bikin kita ngeri juga, bukannya sembuh malah nambah. Ganti garamnya menjadi garam yang kandungannya bukan sodium atau natrium. Bisa garam Himalaya atau garam bambu, banyak kok solusinya. Tapi memang lebih mahal sih daripada garam umum. Seperti itu. Kalau makanan yang pas selain mengurangi garam, apakah semua makanan boleh dikonsumsi sama orang hipertensi atau ada pantangannya selain garam?
Ya, kita jangan konsumsi makanan yang kaya dengan makanan seafood maupun makanan yang kaya kolesterol. Ya, karena itu biasanya berteman dekat itu dengan kolesterol. Sahabatan ya. Sahabatan. Nah, selain itu ya, obat hipertensi itu tadi kan saya sharing menghambat pembentukan hormon tiroid. Nanti kita bahas ya, mengapa bisa menghambat hormon tiroid dan efeknya seperti apa. Oke. Habis itu kita cerita solusi dong. Nah, harus kasih tahu solusi yang tepat untuk pendengar. Yang mau gabung, mau tanya-tanya, silakan di 081511103103, 081511103103, sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usianya berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa. Sekali lagi di 081511103103. Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk nih ke Indonesia. Untuk itu kita harus melakukan pencegahan agar kita tidak terjangkit virus ini. Salah satu cara terpenting mencegah virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar dari virus corona kalau kitanya sehat, benar-benar sehat. Nah, untuk itu ya, untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari dan belilah Ziman di radio kesayangan Anda, di apotik dan juga di kios Ziman di sekitar Anda. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman, Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Dan tema kita hari ini adalah efek samping dan juga resiko obat dari hipertensi atau obat dari tekanan darah tinggi. Yang mau tanya-tanya masih ditunggu ya di 081 511 103 103. Kita lanjutin lagi, Pak. Ya, tadi kita cerita tentang obat hipertensi menghambat pembentukan hormon tiroid ya. Jadi kalau hormon tiroid kita menurun, akibatnya apa? Kita punya masalah dengan ya metabolisme kita menjadi lambat. Begitu kita punya hormon tiroid menurun, metabolisme kita lambat, akibatnya apapun yang kita makan diubah menjadi lemak. Artinya apa? Kita lebih cenderung menjadi kegemukan atau obesitas. Nah, jadi konsumsi obat hipertensi jangka panjang jangan kaget kalau tubuhnya makin melar. Ya, karena efek dari penurunan fungsi tiroid. Akibat dari obesitas tersebut ya, akibatnya apa? Sistem hormonal kita seperti tiroid kita udah fungsinya menurun. Kalau kita sudah kena obesitas, efek samping jangka panjangnya penyakit diabetes itu rentan dengan penyakit diabetik. Nah, mereka yang sudah kena penyakit diabetes itu biasanya komplikasi ke penyakit jantung, ya, ke penyakit gagal ginjal. Sistem saraf kita pun juga lama-lama mati, nggak terasa, ya. Dari apa? Awalnya konsumsi obat jangka panjang, akibatnya penurunan fungsi tiroid, jadi metabolic disorder alias obesitas, lama-lama diabetik dan komplikasi dari beragam penyakit akibat dari penyakit diabetes tersebut. Itu efek sampingnya. Jadi bagaimana sih solusinya kalau kita benar-benar ingin sehat secara bijak? Kembali lagi, sehat tanpa obat dengan cara merubah pola makan, gaya hidup dan sebagainya. Dan kalau kita cerita gaya hidup, mereka yang masalah dengan hipertensi tinggi itu harus belajar untuk menurunkan tingkat stres, ya. Jadi kalau kita stres, otomatis tekanan darah kita tinggi. Yes, betul. Nah, kemudian selain tingkat stres, ya kita juga ambisi-ambisi segala macam menyebabkan kita stres harus dikurangi. Kemudian pola tidur. Nah, orang yang pola hidupnya itu sering begadang, jam biologisnya nggak bener, tidurnya cuma 4 jam 3 jam, malam tidurnya jam 2 jam 3, bangunnya siang nggak bisa sih, tetap aja nggak bener ya. Akibatnya apa? Tekanan darahnya cenderung tinggi. Ya kalau masih muda sih nggak terasa ya. Coba deh ntar kepala 3, kepala 4. Baru tuh kelihatan. Baru deh tekanan darahnya naik. Nyesel seumur hidup ya. Kenapa waktu muda nggak dijaga gaya hidupnya. Kemudian makan makanan junk food deh, yang siap saji semua, yang instan semua. Banyak sekali itu kandungannya garam. Ya, baik itu bentuknya monosodium glutamat atau apapun, whatever, itu sebenarnya sodium. Dan semua makanan kaleng, makanan plastik, makanan aluminium foil, semuanya kandungannya garam untuk mengawetkan. Nah, ikan asin enak ya, tapi orang hipertensi jangan makan deh ya. Nggak boleh ya, Pak? Ya, sesekali kali boleh, Pak. Boleh ya. Kalau nggak kita ceritain aja deh rasanya kayak apa. Pokoknya rasanya begini, nanti kita ceritain ya. Yang penting ya makanya jangan ikan asin. Jadi kembali lagi,
cara yang paling utama kita harus konsumsi makanan yang mampu menurunkan kadar gula darah kita, yaitu makanan yang banyak mengandung lawan daripada sodium atau garam, itu adalah kalium atau potasium. Banyak sekali loh di herbal-herbal dan seperti kita konsumsi bawang putih. Bawang putih selain ditakuti oleh vampir juga menurunkan tekanan darah. Kemudian seledri gitu ya. Kita konsumsi jus seledri juga menurunkan tekanan darah. Cuma yang praktis ada suatu suplemen yang benar-benar saya rekomendasi, namanya Ziman. Ziman itu singkatan dari enzim antioksidan. Karena kandungannya buah-buahannya kaya dengan zat yang mampu menurunkan tekanan darah. Di antaranya juga mengandung lawan daripada natrium, ya. Jadi kalau konsumsi Ziman itu mampu menurunkan tekanan darah karena dia ada suatu zat yang namanya nitrit oksida di dalam buah-buahan Ziman. Nah, buah-buahan di dalam Zimat itu diantaranya adalah mengkudu, kemudian ada kulit manggis, kemudian ada delima, kemudian ada kurkuma dan sebagainya. Ternyata kandungan tersebut diekstraksi dingin 2 kali sangat mekat, dan buah-buahan itu dalam kondisi hidup karena tidak diekstraksi melalui proses pemanasan. Jadi kalau kita konsumsi 5 tetes sama saja kita konsumsi 1 sloki jus deh ya. Kalau zaman dulu kita konsumsi nutrisi ya minimal kita bawa botol. Kalau zaman sekarang ya cukup tetes-tetes ya, botolnya kecil bisa dikantongin. Iya, lebih praktis gitu. Nah, jadi bagi mereka yang penderita hipertensi sudah kronikal ya, kronis itu jangka panjang, konsumsi Ziman kalau bisa 5 tetes per 2 jam rutin ya. Saya tidak melarang Anda untuk berhenti obat sekaligus, cuma menurunkan dosis begitu Anda cek tekanan darah Anda cenderung normal, kurangi lagi, gaya hidup juga diperbaiki. Begitu Anda normal tanpa harus ketergantungan obat dosis tinggi, Anda bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik, lebih bugar, ya, lebih segar. Jadi percuma kalau Anda tekanan darahnya normal, tapi kok tetap aja lemes, nggak berenergi, gampang capek, gampang lelah, jantung tetap berdebar-debar, karena turunnya hanya sekedar pakai bahan-bahan obat kimia. Tapi kalau kita dari pola makan dan konsumsi Ziman, otomatis kita bisa merasakan kualitas kebugaran tubuh yang jauh daripada yang kita alami sekarang. Jadi sebaiknya bagi mereka yang hipertensi, konsumsi 5 tetes per 2 jam bagi yang hipertensi kronis. Kalau sudah menurun dan tekanan darah Anda cenderung normal, ya, misalnya 120 per 80 itu normalnya. Kita cerita 140 per 90 deh. Anda sudah bisa merasakan kualitas kesehatan yang jauh lebih baik, lebih bugar, buat olahraga juga enteng, dibuat bekerja juga produktif, buat mikir juga konsentrasi, karena kita melalui makanan yang menyehatkan kita, kurang lebih seperti itu. Jadi ya udah deh, buang jauh-jauh ya obatnya, diganti dengan Ziman. Bisa didapatkan di mana aja kira-kira nih Sasa? Bisa didapatkan di radio kesayangan Anda, di toko-toko Ziman, ya kan, di kios-kios Ziman, di apotik, bisa juga di Bukalapak atau di Tokopedia. Pesan via WhatsApp juga boleh loh ya, di 0877900300. Sekali lagi bisa di Tokopedia, Bukalapak, radio kesayangan Anda, bisa juga via WhatsApp di 0877900300. Ini cara pemakaiannya gampang banget kok. Kalau sudah yang kronis itu bisa 2 jam sekali ya Pak. Diteteskan di bawah lidah 3 sampai 5 tetes. 5 tetes deh ya. Kalau untuk menjaga daya tahan tubuh bisa 3 sampai 5 tetes, yaitu tergantung kebutuhan Anda. Ya, di bawah lidah loh ya. Atau bisa juga diteteskan di dalam air. Ukuran airnya 100 ml, bisa air dingin atau air normal saja. Suhunya normal gitu ya. Anget-anget kuku juga boleh ya. Sekali lagi di bawah lidah 3 sampai 5 tetes untuk daya tahan tubuh. Kalau untuk mengobati hipertensi yang sudah kronis 2 jam sekali 5 tetes. Ya, gitu. Dan saya berharap untuk terapi ini harus jangka panjang, karena nggak bisa kita konsumsi 1 botol berharap penyakit kita yang udah kita pelihara puluhan tahun sembuh. Itu nggak adil ya. Ya, apalagi minum obatnya bertahun-tahun ya kan. Betul. Itu butuh dinetralisasi dulu gitu. Ya, minimal kita fokus konsumsi setiap hari selama 3 bulan, Anda akan menemukan kembali kesehatan Anda yang sudah hilang. Oke, segera ya dapatkan Ziman di radio kesayangan Anda. Harganya Rp200.000. Ini isinya 15 ml sekitar 150 tetes.
Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu, kita harus melakukan pencegahan agar kita tidak terjangkit yang namanya virus corona. Salah satu cara terpenting mencegah virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar dari virus corona kalau kita benar-benar sehat gitu ya. Untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda ini di apotik dan juga kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pertanyaannya udah banyak banget loh Pak yang masuk loh Pak. Dijawab ya Pak. Iya dong. Di 081511103103 081511103103. Ini namanya Lydia, ada di Jakarta Barat. Saya kan kemarin baru melahirkan anak pertama. Di trimester ketiga sekitar minggu ke-35 tiba-tiba tensinya tinggi nih Pak, 160/90. Waduh, tinggi juga ya. Iya. Umur berapa tuh? Umurnya nggak disebutin sih umur berapa, kayaknya sih masih muda deh. Soalnya kelahiran anak pertama berarti kan masih muda ya kan. Bisa jadi kawinnya udah tua. Iya sih. Tapi apakah memungkinkan? Iya ya. Oke, apakah HDK ini bisa berulang untuk kehamilan berikutnya katanya? Jadi gini ya, hipertensi itu namanya hipertensi gestasional. Biasanya orang yang setelah melahirkan itu cenderung hipertensinya tinggi. Tapi biasanya setelah tekanan darahnya tinggi nanti akan kembali normal. Tapi setiap orang beda-beda. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang sebulan baru menuju normal tekanan darahnya. Tapi itu umum bagi orang yang hamil kena penyakit hipertensi gestasional tersebut ya. Cuma jangan terlampau khawatir atau stres waktu setelah dicek tekanan darahnya tinggi. Yang paling penting kita banyak istirahat. Jangan stres, biasanya akan kembali normal. Cuma ya kalau pengen cepat dan kita juga punya kekuatan saat kita selesai kehamilan, melahirkan, ya konsumsi Ziman membantu memulihkan kekuatan tubuh kita, antibodi kita, dan memperbaiki semua fungsi organ-organ tubuh kita menjadi normal kembali. Jadi bisa konsumsi Ziman juga kok habis melahirkan. Oh boleh ya Pak? Boleh dong. Ibu hamil pun juga boleh juga mengkonsumsi Ibu hamil juga Ziman. boleh ya. Jadi ini bisa dikonsumsi oleh siapapun. Siapapun, dari anak kecil sampai kakek nenek sampai ibu hamil boleh ya. Karena ini bukan obat, ini makanan yang fungsinya untuk menjaga kualitas kesehatan Anda, sekaligus memberi kekuatan tubuh Anda untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yuk jangan ragu lagi ya, langsung beli Ziman di radio kesayangan Anda, di apotek, di gerai Ziman, bisa juga di Tokopedia Tokopedia dan juga Bukalapak, bisa via WhatsApp pesannya di 0877900300. Ini harganya cuma Rp200.000. Bentuknya mungil, bisa dibawa kemana aja, bisa ditaruh di mana aja, di saku, di tas, itu bisa dibawa kemana aja ya. Ukurannya 15 mili ya, kurang lebih 150 mili. Ini 100% enzim herbal alami. Cara pemakaiannya bisa diteteskan di bawah lidah. Kalau untuk yang hipertensinya sudah akut itu 2 jam sekali 5 tetes. Bisa juga diteteskan di dalam air, suhunya normal atau mungkin juga dingin. Airnya nggak usah banyak-banyak, 100 mili aja. Rasanya enak banget. Jadi segera dapatkan Ziman sekarang juga di radio kesayangan Anda. Harganya Rp200.000 aja. Kita jawab lagi Pak pertanyaan selanjutnya. Oh ya, ada jawaban. Ada pertanyaan. Kebalik ya. Ada jawaban. Ini dari Andri, usianya 19 tahun. Akhir-akhir ini saya sering ngalamin darah tinggi. Terus kemudian dikasih obat sama dokter, kok kayak merasa nggak enak ya efeknya. Jadi seperti kayak keliengan, badan juga nggak asik katanya. Gitu Pak. Konsumsi obat apa? Obat, boleh nggak sih disebutin? Ya nggak apa-apa. Amlodipin. Oh iya, amlodipin. Ya. Ya itu salah satu efek samping obat hipertensi. Tapi memang awal-awal konsumsi biasanya ada efek samping yang seperti itu. Cuma kalau bisa gaya hidup kita dirubah. Kita mesti cari tahu kenapa kita bisa punya tekanan darah kita menjadi tinggi ya. Apakah kita sering begadang, kebiasaan merokok, atau pola makan kita tidak benar, akibat walaupun usia muda kita sudah termanifestasi hipertensi. Jadi solusi yang paling bagus ya hindari makanan-makanan junk food, makanan-makanan instan, makanan-makanan yang kaya dengan garam tinggi, istirahat cukup dan hindari stres ya. Konsumsi buah-buahan ya, makan nanas, pisang,
Karena nanas pisang banyak kaliumnya, makan apa yang paling cerita orang sih kalau mau itu belimbing, karena belimbing itu kaliumnya tinggi. Apalagi belimbing wuluh yang asam-asam itu, ya, itu cepat sekali menurunkan tekanan darah ya. Jadi kalau bisa Anda bisa menurunkan obat-obatan itu dengan cara merubah gaya hidup, olahraga, menurunkan tingkat stres. Akibatnya ya kita jangan tergantungan obat-obat jangka panjang deh ya. Kalau untuk awal-awal boleh, tapi jangan sampai kita konsumsi obat dosisnya bertambah karena gaya hidup dan pola makan kita tidak berubah. Apalagi usianya masih muda 19 tahun. Iya. Ya udah deh, jangan kebanyakan makan konsumsi obat. Ziman aja deh ya, tambahkan dari pola makan Anda, tambah konsumsi Ziman minimal sehari 5 tetes pagi, siang, sore. Karena masih muda, moga-moga cepat recovery. Betul. Boleh nggak sih Pak Ziman ditetesin di dalam jus atau dalam teh gitu? Iya, boleh. Boleh tuh. Konsumsi di air minum 1 cup air yang 100 ml. Kita konsumsi kopi, kita teteskan di kopi. Kita konsumsi jus, teteskan di jus. Boleh ya. Jadi boleh. Atau mungkin di makanan boleh nggak sih Pak? Misalnya kita lagi makan sop tuh ditetesin gitu. Itu boleh? Ya. Oh boleh ya. Sate kambing tetesin ya, tetap aja nggak boleh buat orang hipertensi. Makan sate kambing bahaya. Sate kambing walaupun ditetesin di kambingnya ya. Iya. Atau sate kambingnya buat kita ya. Anda minum Ziman aja gitu. Ya udah, yuk mumpung lagi dikasih sehat, ya konsumsi Ziman biar lebih oke lagi badannya. Mumpung masih dikasih usia ya kan, memanfaatkan kesehatan Anda, memanfaatkan usia Anda yang masih muda untuk menjaga kesehatan Anda dengan Ziman ya. Konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, diteteskan di bawah lidah atau mungkin di dalam air, dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda karena ini manfaatnya sangat luar biasa banget ya. Anda mengobati satu penyakit, semua penyakit yang ada di dalam tubuh Anda ini bisa terobati secara perlahan-lahan. Jadi jangan kaget. Iya benar. Jadi ya kalau kan? Anda punya masalah hipertensi, bukan sekedar hipertensinya aja loh ya. Segala keluhan kesehatan Anda yang berhubungan dengan kerusakan sistem metabolisme, penurunan fungsi imunitas ya, kemudian penyakit autoimun, semuanya teratasi kalau Anda konsumsi rutin. Dan semua kalau Anda ingin sehat dengan makanan, kita nggak bisa cerita Anda konsumsi hari ini berharap 3 hari atau seminggu sembuh. Karena proses yang paling terbaik tubuh kita untuk bongkar racun, detoksifikasi, regulasi semua sistem organ, dan regenerasi sel itu 3 bulan. Jadi kalau Anda punya masalah hipertensi kronikal, tidak ingin tergantungan obat-obat karena takut dengan efek sampingnya, konsumsinya tiap hari dan kita intensif selama 3 bulan. Begitu Anda menemukan kembali kesehatan Anda, boleh cukup maintain saja. Nah tuh, segera dapatkan Ziman sekarang juga. Virus corona yang sangat berbahaya sudah mulai masuk ke Indonesia. Untuk itu, kita harus melakukan pencegahan agar kita tidak terjangkit yang namanya virus corona. Salah satu cara terpenting mencegah virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh. Kita akan terhindar dari virus-virus corona kalau kita sehat, benar-benar sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah Ziman 5 tetes 2 kali sehari. Belilah Ziman di radio kesayangan Anda ini, apotik dan juga kios Ziman di sekitar Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ini segmen terakhir di talk show bersama Ziman. Jadi masih ada kesempatan buat Anda yang mau tanya-tanya, silakan di 081511103103. Ziman ini kan 100% enzim herbal alami. Salah satu kandungannya adalah mengkudu alias pace. Mungkin banyak orang kenalnya pace gitu ya. Emang apa sih Pak khasiat dari mengkudu? Itu mah di Malaysia, pace. Ya. Pace makci ya. Apa sih Pak khasiat dari mengkudu? Memang sih di Ziman ini kan kandungannya ada pace, ada kulit manggis, ada delima, ada lain-lainnya ya. Tapi saya tertarik kenapa membahas pace, karena pace itu kandungannya sangat efektif sekali untuk membantu orang yang punya masalah dengan hipertensi ya. Jadi bagi mereka yang tekanan darahnya sudah di atas 90/140 mm per higagrium, itu hati-hati. Kita harus berusaha untuk menurunkan senormal mungkin. Ini penelitian Rahim ya. Rahim itu salah seorang peneliti tahun 2012. Dia seorang ahli peneliti di IPB. Cerita tentang manfaat mengkudu untuk hipertensi dapat dibuktikan karena di dalam mengkudu itu ada suatu zat yang namanya prozeronin. Dalam prozeronin itu ternyata efektif untuk membantu menurunkan tekanan darah dan menghasilkan yang namanya zat yang disebut nitrit
oksida. Nitrit oksida itu melenturkan pembuluh darah. Jadi bagi mereka yang pembuluh darahnya keras sehingga tekanan darahnya tinggi, begitu kena nitrit oksida dia akan lentur. Dia akan tidak kaku lagi sehingga tekanan darah kita cenderung normal. Kemudian dia mengandung scopoletin. Scopoletin itu juga dalam mengkudu, dia efeknya sangat efektif sekali untuk anti hipertensi. Dan dalam mengkudu itu juga banyak mengandung kalium, dan kalium punya efek diuretik untuk membantu menurunkan tekanan darah karena mengeluarkan cairan di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin, otomatis tekanan darah kita turun, tapi tidak ada efek samping untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Karena Ziman itu adalah makanan, bukan obat-obatan, bukan bahan-bahan kimia. Sama seperti kita makan buah-buahan. Pagi-pagi makan pepaya, makan nanas, makan apa lagi ya yang bagus-bagus, pisang ya, buah naga. Nah, kita konsumsi rutin makanan buah-buahan segar dan sayur-sayuran juga seperti apa ya, poh-pohan, seledri, lalap-lalapan, kan mengandung zat kalium yang mampu membantu menurunkan tekanan darah. Ya. Jadi konsumsi makanan yang masih hidup, masih segar-segar, mampu menurunkan tekanan darah. Apalagi kita konsumsi Ziman. Nah, Ziman itu kan sudah makanan hidup, sama seperti kita makan makanan yang masih segar. Caranya bagaimana? Caranya simple. 5 tetes pagi, siang, sore, malam, dan kita bisa menemukan kembali tekanan darah kita menjadi normal, dan kita terhindar dari efek samping komplikasi penyakit hipertensi dan efek samping obat-obatan medis kalau kita mampu menurunkan obat-obatan. Ya, kalau bisa kita sehat dengan cara makanan sehat. Oke. Jadi bukan sehat makan obat ya. Betul ya. Jadi nasi diganti sama obat. Aduh, jangan deh. Ya. Makanya diganti semua obatnya tuh sama Ziman. Udah konsumsi Ziman aja deh. Udah nggak usah pikir-pikir panjang lagi. Segera beli Ziman sekarang juga di radio kesayangan Anda. Harganya Rp200.000 aja. Ini ukurannya 150 mili ya, sekitar 150 tetes yang bisa Anda konsumsi setiap hari. Protokolnya 3 bulan ya. Sehari bisa 3-5 kali diteteskan di bawah lidah, 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Bisa juga diteteskan di dalam air, bisa juga diteteskan di makanan Anda. Anda lagi makan sup nih, sup kacang merah kan nikmat banget ya Pak. Iya. Biar lebih ada isinya dan juga nutrisinya, tetesin Ziman. Ya, asal jangan tambahin kambing ya, sop jangan. kambing. Kambingnya yang buat jangan. hipertensi jangan makan sop kambing, makan durian yang enak-enak buat kita aja ya. Pokoknya yang enak-enak buat kita aja gitu ya. Yuk konsumsi Ziman. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Harganya cuma Rp200.000, bisa didapatkan di Tokopedia, Bukalapak, bisa di kios Ziman, di apotik, di radio kesayangan Anda. Pesan via WhatsApp juga boleh di 0877900300. Sebenarnya WhatsAppnya masih banyak loh Pak, masih banyak yang pengen kita bahas gitu, pengen Ya, dijawab. betul. Tapi gimana Pak, waktunya udah habis, kita harus pamitan. Oh iya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, yang kita Ziman. sampaikan adalah Ziman itu pertama kali sekali lagi saya garis bawah, garis tebal pula garis bawahnya, bahwa Ziman ini adalah makanan sehat, bukan obat. Jadi bisa dikonsumsi dari anak kecil ya sampai orang tua, ya, ibu hamil atau tidak hamil ya. Kita konsumsi karena ini makanan buat kita yang ingin menjaga kualitas kesehatan kita tetap bugar sampai di usia berapapun. Jadi sehat di usia berapapun kita cek, walaupun usia kepala 8, kepala 9 kalau perlu, tapi kita masih segar bugar dan lebih muda daripada mereka yang tidak merawat kesehatan tentunya. Jadi konsumsilah Ziman rutin pagi, siang, sore bagi mereka yang sudah punya masalah penyakit disorder, diantaranya adalah penyakit hipertensi ini, penyakit silent killer ya, agar kita bisa menurunkan tekanan darah kita secara bijak ya. Kemudian lagi apalagi ya pesan-pesan saya yang terakhir, kok pesan terakhir kayak ada apa aja, ngeri sekali ya. Mau closing, jadi mau closing. Yang terakhir adalah memang kita khawatir ya. Saya sendiri pun khawatir tentang masalah virus corona yang sekali merebak. Dan kita kalau bisa menjaga kualitas kesehatan kita, kita tingkatkan imunitas kita semaksimal mungkin, sehingga apabila ada virus menempel di dalam tubuh kita, dia tidak bisa berbuat apa-apa, menyerah. Kenapa? Imun kita lebih kuat daripada si corona. Karena kita mengkonsumsi Ziman Karena kita setiap mengkonsumsi hari. Ziman setiap hari, walaupun kita tetap karier ya. Jadi jangan kita sendiri yang kita kasih, Iya. keluarga kita biar tidak terkena corona juga. Jadi begitu corona memasuk, waduh ada Ziman nih, Nggak jadi ada deh. palang pintu, nggak berani deh, kan gitu. Cuma jangan kita sendiri sehat, keluarga kita juga kita hindari. Jadi percuma Anda beli masker tebal-tebal mahal-mahal. Kalau perlu beli masker yang semahal apapun. Iya.
ukuran virus Virus corona kecil itu banget. kecil sekali, mikro nano, sehingga pori-pori daripada masker itu seperti lapangan bola bagi si virus. Oke. Iya, jadi yang paling utama konsumsi Ziman sebagai benteng yang terkuat untuk tubuh Anda. Jangan lupa konsumsi Ziman setiap hari, sehari 3-5 kali sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu Sasa Harun pamit. Kita ketemu minggu depan ya Pak dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Sasa Harun pamit. Pamit semua. Pak Nyoto juga pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.